Pagi anak-anak. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya small scale chemistry kit. Itu adalah apa? Kimia skala kecil. Jadi kita akan belajar menggunakan alat-alat yang memang nanti untuk praktikum berukuran skala kecil. Kita memiliki beberapa alat terkait dengan yang namanya organic microscale kit, dan itu merupakan hasil kerjasama antara UNISA dengan Sogang University di bawah yang namanya program UPIT ya. Nah, inilah. Jadi kita sekarang Introduction to Small Scale Chemistry Kit. Apa saja ada yang di dalamnya. Ya, jadi kita akan kenalkan sehingga nanti Anda lebih paham, lebih tahu manfaat daripada alat-alat itu sendiri. Nah, lihat di dalam media saya tunjukkan ada small scale chemistry kit. Di situ tertulis ada organic microscale kit. Nah, di sinilah ada yang mensponsori adalah Lupit. Lupit adalah Leading University Project for International Cooperation. Jadi apa? Kerjasama internasional. Jadi proyek ini adalah kerjasama internasional yang meliputi di situ adalah dalam kolaborasi ini atau kerjasama ini ada Sogang University, itu adalah Korea Selatan. Kemudian yang kedua ada UPI, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, tahu kan? Nah, kemudian juga yang terlibat adalah UNES, Universitas Negeri Semarang, dan yang ketiga adalah UNIKSA, jadi Universitas Pendidikan Indonesia. Dan medianya seperti itu. Sekarang alat-alatnya ada di depan Anda. Ya, Anda di depan Anda. Sekarang Anda silakan buka. Ya, dan nah, inilah ada beberapa alat gelas kimia. Dalam satu kit itu ada beberapa ya, alat gelas kimia. Anda boleh cek dan Anda boleh lihat. Ya. Di situ ada tabel. Betul, ada tabel? Bisa dilihat? Bisa. Nah, Anda lihat nanti di situ ada tabel, ada nomor dari 1 sampai 28. Nah, berarti apa? Ada 38 jenis alat gelas kimia di dalam satu kit itu. Ya? Betul nggak? Itu ada tulisannya sampai 8 ya. Nah, berbagai jenis alat itu sebentar kita akan pelajari satu persatu, ya. Apa fungsinya, apa kegunaannya. Kita lihat sekarang apa gelas kimia yang ada di dalam yang disebut dengan microorganic kit ini ya. Jadi sudah dikatakan ada berapa? 38. Jadi 38. Jadi ada beberapa alat-alat ya. Nah, sekarang apa? Ini contohnya. Yang paling pertama, paling gampang ini adalah ini apa namanya? Beker gelas. Nah, ini namanya beker gelas. Beker gelas ini. Ya. Nanti fungsinya apa? Nanti menaruh cairan, bisa juga nanti menambahkan apa senyawa tertentu, nanti mereaksikan boleh dalam skala kecil ini. Ini skala kecil ukurannya adalah berapa ini? 10 mili. Ya, 10 mili ini. Nah, jadi ada di sini ada berapa di situ? Ada berapa? 3. Ada 3. Jadi ada 3. Nah, Ibu sorot sini nanti ya. Silakan. Nah, itu. Oke. Ya, kita lihat ini ada apa namanya? Nah, ini lihat. Ada apa namanya ini? Tabung emulsi. Hah? Yang benar apa nih?
Apa? Boiling flash. Apa? Boiling flash. Boiling flash. Yang benar. Nah, inilah perlu pemahaman, pengetahuan yang benar tentang namanya alat-alat gelas yang berukuran ini skalanya kecil. Anak skalanya dulu ya sebelum ada skalanya ini berapa? Berapa mili? Saya coba. Apa? 10? Ya. 10 mili. Ini namanya adalah round bottom flask. Jadi apa? Labu reaksi. Labu bukan labu reaksi. Labu apa? Labu bulat. Ya, ini kan bulat nih. Ya. Round bottom flask. Ada di sana? Bukan nomor berapa? Hah? Nomor berapa? 3. Nomor 3 tuh lihat apa namanya tuh? Cooling flask atau round RB. Itu RB kan, berisi RB? Iya. Itu yang Anda belum tahu tuh. Ya, cooling flask itu RB. RB itu round bottom flask. Ya, R-nya itu round, B-nya bottom. Karena memang apa? Alasnya kan bulat. Dan ukurannya adalah cuma 10 mili. Ya, di sini ada berapa? Ada 1 ya. Yang selanjutnya adalah ini nomor berapa ini? Itu dilihat di gambar. Nomor 7. Nah, lihat di situ. Nomor 7 apa? Hah? Alter flash. Bahasa Indonesianya? Apa ya? Apa? Belum pernah pakai. Nah, inilah manfaatnya betul-betul harus dikenalkan. Ini namanya Erlenmeyer. Erlenmeyer kecil. Ya, atau bahasa Inggrisnya lah conical flask. Ya, ini Anda lihat coba pegang. Tuh lihat. Berapa mili? Di sini Ini lihat di sini ada berapa mili ada? ada. Sekitar apa? 10 mili. Nah, itu. Ya, ada berapa? Ada 1. Ada 1. Ya. Ya, yang mana? Nah, itu. Nah, ini. Nah, ini yang kecil ini juga Erlenmeyer. Ya. Coba pegang. Nah, itu di situ ada tutupnya enggak? Coba ambil tutupnya. Nah, ini. Nah, tuh. Lihat. Ini ukurannya berapa? 10 mili juga. Jadi 10 mili. Nah, ini apa? Coba buka dulu. Nah. Nih. Untuk apa? Kalau Anda nanti mengambil cairan yang mudah menguap, nanti ya juga bisa disimpan di sini. Atau apa? Biar cairan Anda nanti tidak terkontaminasi. Ya, siapa tahu nanti ada sesuatu ya pengotor nanti. Karena itu penting tutupnya. Coba pasang tutupnya. Nah, tuh. Ya. Nah, untuk nyimpennya sementara perlu yang namanya apa? Ini ada kertasnya. Mana? Biar nanti susah. Nanti dibuka, taruh gitu kertasnya. Nah, itu kalau nyimpennya. Karena itulah kenapa setiap ini ada kertasnya, karena untuk nyimpennya nanti biar tidak susah dibuka. Jadi ini ya. Oke. Alat gelas berikutnya yaitu adalah apa? Nah, coba ini. Nah, ini nomor berapa ini? Nomor berapa? 2. Nomor 2. Apa itu? Erlenmeyer flash. Tetapi Erlenmeyer flash ini khusus biasanya untuk nyaring. Ya, untuk nyaring. Karena apa? Nanti ya saringannya seperti ini taruh sini. Nanti disedot. Ya, kalau ada perlu vakum ini untuk maksudnya connect ke vakum. Ya, ada sesuatu yang kecil atau senyawa kamu yang kecil sekali dipisahkan dari larutannya, itu nanti bisa disaring di sini kemudian disedot ya. Disedot. Jadi itu tetap ini harus ada kertasnya kalau disimpan biar tidak nanti stuck. Nah, jadi itu. Kemudian apa? Kita lihat sekarang
Kalau kita gabungkan, nah ini contohnya. Ya, jadi round bottle flask ini, ya round bottle flask itu nomor berapa? Coba urut. Ini nomor 3. Nomor 3 ya? Iya. Nomor 3 ini seperti saya katakan tadi bisa menampung untuk cairan, tetapi bisa juga untuk destilasi. Nah, inilah alatnya. Ya, alatnya ini gabung. Nah, gitu. Ya. Jadi begini koneksinya. Kemudian apa? Ini apa? Pendingin. Jadi hubungkan dengan pendingin. Ini dia. Nah, masukkan, coba pegang. Nah, masukkan sini. Ah, itu. Jadi apa? Kalau kita mau mendestilasi ya dalam ukuran kecil, jadi ini kita pakai ini. Dan di atas ini apa? Termometer. Mestinya ada termometer yang ada connection anunya enggak? Coba ini. Coba pegang, kamu pegang. Ini gitu dah. Gitu caranya. Ini termometernya enggak ada. Semestinya ada untuk masang termometernya. Nah, di sini. Nah, itu dia seperti itu. Untuk mengukur nanti melihat suhu daripada cairan tersebut. Ya. Nah, alat ini juga bisa nanti dihubungkan dengan ini. Nih, tuh lihat, ini pegang. Tuh, kalau vaksinasi. Ya, kalau vaksinasi pegang dulu nih, pegang. Nah, itu vaksinasi, itu Anda pegang. Nah, kalau vaksinasi, nah ini pegang itu. Ini ada yang namanya ini kolom untuk vaksinasi. Nah, tuh kalau untuk destilasi. Hati-hati pegang di sana. Nah, itu dah. Begitu jadi rangkaiannya seperti ini. Nanti di sini air mengalir, masuk, ya ini keluar nanti pipa, hubungkan pipa. Dan ini tetap adalah nanti itu mesti ada termometer yang nanti dipegang, ada tempatnya nanti, ya untuk pas. Nah, itu fungsinya untuk apa? Yang ini untuk menampung nanti berbagai macam, ya yang namanya, ini kamu ambil sebelah satu, masukin ke situ. Nah, pelan-pelan pegang aja. Nah, tuh, nah ini juga ini begitu. Ya, lagi satu tangan, lagi satu kamu. Tangan kamu lagi satu. Tangan kamu, adik, tangan kamu pegang nih. Nah, tuh. Ya, tuh. Kemudian apa? Ini lagi satu. Jadi bisa 3. Bisa 3 nampung cairan kayak gini. Yang lainnya perhatikan, tuh. Jadi bisa nanti menampung cairan sesuai dengan titik didihnya. Ya. Titik didih cairan pertama nanti ini putar, gitu. Dia akan netes ke sana, ya. Kemudian nanti naik, berarti apa? Ada cairan kedua yang titik didihnya berbeda, putar, tampung. Ya, ini sampai bisa 3. Tuh, siapa tahu nanti punya lautan, ya dalam bentuk lautan dia tersusun atas 3 cair dan bisa ini dipisahkan pakai ini. Kalau titik didihnya tajam, ya. Jadi ini silahkan turunkan, ya. Nah, kita yang lepas satu persatu, ambil lepasin, kembalikan dulu ke tempat masing-masing, ya. Nah, taruh kembali, saya lepas ini, lepas itu, kembalikan ke tempatnya masing-masing. Nah, tuh. Kemudian ini di situ, ya. Tutupnya kalau ada tutup, ya, kan? Ini tutup, taruh. Ini ke bawah. Tuh kan. Nah, bentuk ini pentingnya Anda tahu dan paham, ya, bagaimana cara menempatkan yang benar. Karena nanti harus dikembalikan kepada tempatnya, ya. Jadi itu. Jadi kita sudah tunjukkan, jadi beberapa alat gelas kimia dan fungsinya. Jadi bisa dirangkai, ya, selain bisa digunakan atau difungsikan satu per satu,
Ya, katakan linear bisa kita gunakan cuma satu ya, sekali. Tapi ini nanti ya Pak juga bisa dikonek ke yang lainnya ya seperti ini. Jadi kita connect untuk destilasi. Karena itu apa? Boiling flash ya dibilang untuk mendidihkan. Kalau sudah mendidih nanti titik didihnya kan kita tahu. Ya, oke. Jadi itu. Sebentar nanti kalau ada pertanyaan simpan dulu ya. Alat gelas selanjutnya silakan coba yang mana mau diambil. Ya. Nah, itu. Ada berapa? Ada berapa? Ada 2. Ada 2, tunjukin, ada 2. Ini adalah apa? Namanya nomor apa? Nomor apa? Nomor 32. Apa itu? 32 test tube. Test tube itulah untuk apa? Tabung reaksi. Untuk nguji. Nah, inilah. Ya. Kalau nguji senyawa nanti jumlahnya kecil, ini bisa dipakai test tube ini. Ya, nanti apa? Kita masukkan senyawanya. Ya, kemudian nanti kita uji dengan apa namanya? Uji tertentu. Apakah contoh nanti umpamanya air brom, ya kita tambahkan. Ya, kemudian umpamanya dengan KMNO4 permanganat, ya kita tambahkan. Kita lihat observasi nanti. Jadi ini ada berapa? Ada 2. Ada 2. Nah, kira-kira volumenya itu 10 mili lah barangkali. Ya. Jadi tidak besar. Oke, silakan taruh. Kita coba lihat ini alat squirting funnel mana? Coba tunjukin mana? Nomor apa? Ya. Nomor 29. Ini 29, mana dia? Nah, coba ambil. Nah, ini. Di ini apa? Tunjukin. Nah, tuh. Wah, kecil amat ini, kecil amat ya. Jadi ini ukurannya berapa? Sekitar 5 mili. 5 mili. Nah, ini apa? Untuk tujuannya adalah memisahkan nanti 2 cairan, ada 2 fasa. Artinya apa? Tidak saling melarutkan. Contoh, ya, satu lapisannya lah air, satu lapisannya lah DCM. DCM itu adalah diklorometana. Itu diklorometana lah organik, berarti fasanya organik. Sedangkan air itu fasanya aqueous, air kan. Nah, itu tidak saling menyampur. Ya, nanti karena senyawa organik mungkin diekstrak dengan air, tetapi nanti apa mau diambil atau dipisahkan dengan DCM. Karena senyawa organik itu larut di dalam DCM. Jadi masukkan ke sini, nanti apa kita kocok-kocok begitu. Ya. Nanti kita biarkan nanti ya dalam posisi tertutup ini. Nah, tuh. Ini tertutup ini. Kan? Nanti kalau kita alirkan nanti jadi kita alirkan pelan-pelan itu. Nah, nanti bisa ditampung dengan tergantung mau tampung apa, mau round bottle flask atau pakai tampung ini. Nah, itu. Ya, jadi bisa ditampung nanti. Kalau sudah semua, coba pegang, sentuhkan itu. Nah, nanti kalau sudah turun, ya batasnya sampai kena air, tutup. Nah, itu kan terpisah jadinya. Begitu tekniknya, penggunaannya nanti ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali kalau ada 2 cairan yang tidak saling melarutkan. Ya, karena nanti kita mungkin banyak menggunakan pelarut organik dan pelarut organik itu tidak saling melarutkan dengan air. Jadi bisa dipisahkan. Mengekstrak sesuatu dari air ke pelarut organik. Ini sangat penting, nanti di petunjuk praktikum ada pemanfaatannya ya. Jadi silakan kembali taruh. Ya. Bapak sudah jelaskan beberapa alat gelas yang ada di dalam box yang disebut dengan apa? Organik, micro steel kit ya. Ini disitu tadi Bapak sudah jelaskan. Nah, sekarang Bapak ulang sekarang. Ya, Bapak ulang. Yang ini nomor apa ini? Apa namanya? Beker gelas. Fungsinya itu apa? Ya? Mengambil apa? Bisa mengambil bahan kimia dan dalam cairan boleh kan? Padatan juga boleh kan? Dan juga nanti bisa digunakan untuk barangkali kita mereaksikan di sana atau membuat larutan barangkali. Ya? Kemudian apa? Ini nomor apa ini? Nomor 3. Apa namanya? Ya, round button flask.
Jadi untuk nanti apa mendidihkan, ya nanti apa zat-zat cair kalau umpamanya kita mau destilasi, tetapi harus dihubungkan dengan ini. Ini namanya adaptor, ya adaptor yang memang pas dengan one water flash ini, ya. Kalau Anda nanti destilasi menggunakan itu, berarti ini gabung lagi dengan ini, ya, dengan kondenser. Jadi saya ulang, ini apa namanya? Labu dasar bu. Nah, ini apa namanya? Adaptor. Ini apa namanya? Kondenser. Alat untuk mendinginkan. Kenapa? Karena nanti apa zat cair kalau dipanaskan jadi apa? Uap. Jadi uap nanti mau keluar itu kan harus didinginkan. Harus didinginkan kembali biar nanti apa? Menetes nanti. Kalau tidak didinginkan ya tetap uap keluar kan hilang kan. Padahal tujuan kamu untuk mendapatkan itu kembali dalam tubuh ini. Karena itu apa? Digunakan untuk alat destilasi dan tujuannya untuk apa? Memurnikan suatu senyawa. Nah, nanti di sana dalam petunjuk, Pak juga sudah tunjukkan. Di situ ada, bisa lihat di lampiran 2 halaman 39. Lihat itu. Nah itu rangkaiannya. Bisa lihat? Bisa? Pak, kalau ini tuh untuk apa ya? Anda lihat ini nomor berapa? Itu nomor 08 itu adalah. Petridis. Nah ini Petridis, coba kita ambil. Nah itu. Ini bentuknya seperti ini. Jadi untuk apa? Nanti salah satu ini adalah untuk bisa sebagai penangas. Ya, penangas minyak boleh, bisa. Untuk kita namanya destilasi. Nah ini, coba ambil nih. Ya, buka nih. Nah, kamu masukkan di sini. Nah nanti apa? Ada minyak di sini, ya. Kemudian ada cemplungkan begitu, nanti dipegang itu. Kemudian nanti kita destilasi. Nah destilasi, kalau destilasi sederhana ini dia. Nah, kan kalau titik didihnya tinggi, kan air tidak bisa. Katakanlah nanti apa? Eugenol itu 170-an. Ya, bahkan ini penangas minyak ini dipentingkan. Sehingga dipanasi nanti apa keluar nanti setelah itu apa didinginkan menetes. Jadi ini penting nanti untuk kita apa membuat penangas. Boleh juga nanti untuk penangas es kalau mau didinginkan. Terutama untuk kristalisasi. Kalau Anda bikin kristal, nah ini umpamanya begini. Ini biar mendingin, ya. Jadi ini kalau proses umpamanya di sini ada larutan, di mana larutan itu ada senyawa yang akan dikristalkan, kemudian ada es, diisi es, ditaruh di sini, kan menjadi dingin dan dia mudah mengkristal, gitu. Jadi itu fungsinya. Ya, jadi masih banyak juga yang lain. Silakan taruh. Ya, silakan taruh. Jadi nanti apa? Untuk lebih lanjutnya Anda bisa cek juga silakan di situ ada daftar. Ya, kemudian kalau Anda tidak paham, Anda juga bisa cek ke internet, ya, fungsi daripada masing-masing itu. Saya sudah tunjukkan dan fungsinya beberapa daripada alat ini, ya. Dan adalah sangat mungkin sekali nanti kita akan gunakan, ya. Bukan sangat mungkin, dan memang akan kita gunakan untuk praktikum kimia organik. Karena nanti prosedur yang kita bikin ini, ya. Jadi memang sudah apa? Kimia skala kecil, ya. Di kimia skala kecil, praktikum kimia organik. Jadi akan menggunakan alat yang namanya microorganic kit ini untuk praktikum yang sudah kita susun, ya. Itu. Oke. Baik. Kita coba lihat ini alat sparking panel mana? Coba tunjukin mana? Nomor apa? Ya. Nomor 29. Ini 29, mana dia? Nah, coba ambil. Nah, ini.
Jadi ini apa? Tunjukin. Nah, tuh. Wah, kecil amat ini, kecil amat ya. Jadi ini ukurannya berapa? Sekitar 5 mili. 5 mili. Nah, ini apa? Untuk tujuannya adalah memisahkan nanti dua cairan, ada dua fasa. Artinya apa? Tidak saling melarutkan. Contoh, ya, satu lapisannya lah air, satu lapisannya lah DCM. DCM itu adalah diklorometana. Itu diklorometana lah organik, berarti fasanya organik. Sedangkan air itu fasanya aqueous, air kan. Nah, itu tidak saling menyampur. Ya, nanti karena senyawa organik mungkin diekstrak dengan air, tetapi nanti apa yang mau diambil atau dipisahkan dengan DCM. Karena senyawa organik itu larut di dalam DCM. Jadi masukkan ke sini, nanti apa kita kocok-kocok gitu. Ya. Nanti kita biarkan nanti ya dalam posisi tertutup ini. Nah, tuh. Ini tertutup ini. Kan? Nanti kalau kita alirkan nanti jadi kita alirkan pelan-pelan gitu. Nah, nanti bisa ditampung dengan tergantung mau tampung apa, mau round bottle flask atau pakai tampung ini. Nah, itu. Ya, jadi bisa ditampung nanti. Kalau sudah semua, coba pegang, sentuhkan itu. Nah, nanti kalau sudah turun, ya batasnya sampai kena air, tutup. Nah, itu kan terpisah jadinya. Begitu tekniknya, penggunaannya nanti ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali kalau ada dua cairan yang tidak saling melarutkan. Ya, karena nanti kita mungkin banyak menggunakan pelarut organik dan pelarut organik itu tidak saling melarutkan dengan air. Jadi bisa dipisahkan. Mengekstrak sesuatu dari air ke pelarut organik. Ini sangat penting, nanti di petunjuk praktikum ada pemanfaatannya ya. Jadi silakan kembali taruh. Ya. Jadi apa? Anda lihat itu lampiran 2. Ini destilasi sederhana dan juga alat reflux sederhana. Jadi alat ini tadi sangat berfungsi sekali untuk destilasi. Ya, jadi gabungnya nih, round bottle flask ini dia. Kemudian apa? Steel head atau disebut condenser, adapter. Ya. Jadi adapter mana dia? Ini nomor apa ini? 21. Jadi connect ke sini. Ya. Connect ke situ. Kemudian apa? Dengan connect pendingin. Jadi ini ada pendingin, kondenser. Jadi apa di gambar lampiran itu jadi air masuk, nanti apa air keluar. Ya? Jadi ini adalah sebagai pendingin nanti. Sehingga nanti apa? Zat cair yang kita mau murnikan itu akan mendidih, kemudian uapnya akan masuk ke kondenser dan di kondenser itu didinginkan. Jadi ini kondenser fungsinya. Dan nanti apa? Kalau menetes, ini boleh pakai nampung. Atau ini. Atau boleh juga ini, boleh. Ya. Nah, sebaiknya lah yang seperti ini nanti. Ya. Kenapa ada udara keluar? Ya, jadi itu ya ada untuk menampungnya. Tapi ingat nanti harus pasang juga termometer. Ada termometer nggak sana? Nomor berapa? Coba ambil tunjukin. Nah, tuh. Ada yang tidak tahu termometer? Tahu semua? Tahu. Apa fungsinya? Mengukur suhu. Wah, itu fungsinya untuk mengukur suhu, karena itulah nanti perlu ketika destilasi kan. Jadi ketika destilasi Anda penting yang namanya termometer, biar tahu nanti suhu titik didih suatu zat cair, ya, sehingga kita tahu nanti apa berapakah titik didihnya nanti, ya. Pada saat titik didih itulah dia menguap. Dan nanti kita kondenskan dan jatuh menetes ya. Yang ini gambar apa? Gambar apa? Ada di sana? Nah, ini. Itu apa nih? Itu ngambil apa? Untuk mengambil larutan, katakanlah Anda mau mengambil HCl.
HCl dalam botol itu kan konsentrat kan? Ya, kamu jangan pakai pipet kayak gitu. Ya. Nah ini apa? Ya ada alatnya, ya, atau apa? Sebentar saya tunjukkan, sebentar saya ambilkan. Sehingga apa? Ini dimasukkan ke cairannya, jadi bisa disedot ya. Jadi untuk mengambil cairan tertentu, apalagi nanti H2SO4, HCl, ya, yang mudah-mudah korosif sekali. Jadi ini apa? Masukkan, connect begitu. Karena di sini ada volumenya. Anda ngambil nanti berapa mili, ya. Kemudian apa? Ini aman, BN, tak begitu, ya. Jadi apa? Ini dikebiasin dulu, pencet ini. Nah, itu. Dan untuk kebas itu. Ya. Kalau nyedot ini, pencet di tengah. Lihat yang cukup ini. Kalau pencet saya dengan, itu. Berarti kan lautannya kan disedot sini. Ya. Jadi boleh Anda lebihin ya. Kemudian apa? Ini kontrolnya untuk pelan-pelan turunin. Jadi apa? Mau langsung pas 10 di sini 0 nih. Jadi apa? Turunin. Kalau di sini pembukaannya kita turunin sampai 10 pelan-pelan, ini pelan-pelan. Tak 10, ya. Belum ngambil 10. Nanti juga mau ngambil apa? Setiap 1 mili boleh. Ini ada 1. Karena nanti skala kecil kita penting pemain 1 mili gitu. Apalagi yang kuantitatif. 1 mili turunkan sampai itu 1, udah stop. Atau 2 mili, tuh stop. Atau 5 mili, silakan. Jadi ini jangan kamu pakai mulut. Itu bahaya tuh. Tidak ada rekomendasi itu ya. Jadi tidak benar. Jadi oke gitu ya. Untuk apa ya, Pak? Ya, bagus. Ya, tunjukin itu. Oh, itu apa tuh? Nah. Nomor 26. Nomor 26. Alatnya itu apa tuh? Alatnya apa namanya? Pointer solid glass. Pointer Solid glass. solid glass. Nah, apa fungsinya? Coba saya lihat dulu nih. Apa fungsinya? Nah, ada enggak yang sudah tahu fungsi ini? Seperti apa? Paku. Seperti paku. Benar, seperti paku. Semua ada kan? Semua ada? Ada. Coba ambil semua biar tahu. Tetapi hati-hati ya, jangan dijatuhin. Karena barangnya kecil, jatuh ini patah. Kalau sudah patah, tidak akan bisa ada fungsinya. Nah, tadi bilang apa? Nomor berapa? 26. Bagus di situ. Nah, ini lihat. Jadi apa tadi elemen? Jadi ini elemen banyak fungsinya juga. Apa? Kalau Anda mau memurnikan senyawa padat, ya, jadi senyawa padat melalui sublimasi pakai ini, ya. Jadi apa? Ini taruh situ. Itu kan. Jadi apa? Saya ulang. Senyawa yang kita akan murnikan ini Anda taruh di sini. Dalam jumlah sedikit kecil sekali. Ya. Kemudian apa? Setelah itu taruhkan ini. Ya, sehingga ada seperti pointer sini, point tajam. Ya. Nanti apa? Kalau senyawa itu Anda panaskan, jadi penangas, pakai penangas. Penangasnya biasa penangas pasir, itu panas. Maka apa? Zat padat itu akan menyublim. Menyublim, sublimasi itu artinya apa? Perubahan wujud dari padat menuju gas. Itu namanya sublimasi. Dia tidak lewat cair. Maka Anda lihat nanti apa? Gas, ya, perubahan wujud itu ada gas, ada padat, kemudian ada cair. Jadi ini fungsinya apa? Jadi tadi sudah saya jelaskan.
Jadi untuk apa? Memurnikan senyawa padat. Teorinya di mana? Tiada lain adalah perubahan fasa. Kita kenal di dalam pelajaran kimia fisika yang namanya material atau materi, ada wujud apa? Ada apa? Nah, padat. Ada? Nah, itu cair. Ada yang fundamental itu ada 3, ya. Ada padat, ada cair, ada gas. Contoh, air membeku bisa padat nggak? Bisa. Bisa cair nggak? Bisa. Kalau dipanaskan bisa gas? Bisa. Nah, itu namanya mencair. Ya, mencair. Kalau ini menguap. Jadi dalam bentuk uap. Ya, tetapi kalau padat menjadi gas, ini namanya sublimasi. Iya, sublimasi. Nah, Anda harus ingat pelajaran kimia. Kebalikannya juga sublimasi. Nah, ini yang penting. Dari padat ke gas, ini dia. Jadi apa? Zat padat yang kita memurnikan ditaruh di sini, ya, di dalam elemen ini. Tentu kuantitasnya sangat kecil. Kemudian ini alat ini yang seperti paku ini masukkan, ya, tuh. Kemudian apa? Ini dipanaskan. Boleh di dalam penanas, ya. Tergantung nanti kalau titik didih atau titik lelehnya tinggi atau tidak nanti. Atau titik pada saat menyublim di situ tinggi apa tidak, ya. Kalau tinggi pakai yang namanya pasir, ya, penangasnya penangas pasir. Tapi kalau rendahan boleh minyak. Nanti minyak 200 derajat udah mendidih nanti, hati-hati kalau. Nah, contoh, ya, bisa untuk memurnikan kafein yang kita isolasi dari apa? Dari daun teh. Dan kafein itu dia itu apa? Sublimasinya sekitar 230 derajat, bayangkan. Ya, jadi di sini hasil ekstraksi kita taruh dalam bentuk padat, kemudian kita panaskan pelan-pelan sampai nanti sekitar 230 derajat, dia akan menyublim. Dan menyublim karena ini suhunya akan lebih rendah daripada di bawah. Jadi di tip ini, di ujung ini akan lebih rendah. Jadi dia akan kembali ke padat. Menguap dulu dalam bentuk sublimasi. Kemudian nanti akan di ujung inilah dia akan kumpul. Dia akan kumpul di sini. Ya, dia akan menyublim di sekitar permukaan yang lancip ini. Artinya sudah kumpul nanti. Sedangkan pengotornya ada di bawah. Nah, Anda ambil nanti teh begitu, kemudian ada masukkan ke dalam botol kecil, murni jadinya. Anda dapat murni. Nah, itu penting untuk mendapatkan senyawa murni. Kalau cair, saya sudah jelaskan tadi, yaitu pakai apa? Destilasi kan. Tapi kalau padat, memurnikan padat, ya pakai ini, sublimasi namanya. Ya, bagus sekali itu ya. Jadi demikian. Bagus pertanyaannya ya. Di sini kan ada 2 kondenser. Ya, 2 kondenser, betul. Tapi dia agak beda bentuknya. Itu pemakaiannya buat apa? Ini apa? Kan? Sama kan? Yang di dalamnya. Dalamnya apa? Oh ya, jalannya bagus. Nih ya. Ada yang lurus kan? Ya. Nah. Ada yang lurus kan? Ada yang bergelombang begitu. Hah? Pada intinya lah fungsinya sama. Ini ya, kalau yang bergelombang artinya apa? Permukaannya kan lebih banyak. Proses pendinginannya lebih bagus dan akan kelihatan. Ya, proses mengembunnya itu akan kelihatan sekali jelas. Ya, nah itu salah satunya kalau untuk yang namanya untuk destilasi. Tetapi ini juga bisa digunakan untuk reflux. Nah ini perhatikan gambar berapa? Gambar 2.
gambar 2 lampiran 2. 39. Ya. Ada? Nah, gabungannya apa? Gabungannya Round betul? Coba ambil kamu. Nah, round betul plus buka. Nah, ini namanya alat refleks sederhana. Simple refleks ini yang di buku nih. Ya. Jadi itu simple refleks snorkel. Nah, ini apa? Kalau kita merefleks sesuatu, nanti ada reaksi, kita panaskan, dia nanti bolak-balik nanti, ya. Larutnya itu atau senyawanya bolak-balik dipanaskan. Nah, yang ini ya, atau pegang sekali. Ini, nah akan kelihatan sekali, bagus kan? Nanti mengembunnya itu bagus sekali, kelihatan. Karena apa? Ada apa namanya? Bergelombang seperti itu nanti ya. Jadi itu fungsinya. Jadi apa? Intinya memang sama untuk destilasi, tetapi ada punya tujuan spesifik biar lebih jelas begitu ya. Nah, ini bisa dipakai refleks ya. Oke, jelas? Nah, jadi taruh silakan. Tadi ini alat untuk apa? Jadi apa? Tadi nomor berapa? nomor 35. 35 namanya buret. Jadi buret di sini memang ada skalanya. Jadi ada 0, 1, 2. Jadi kita menambahkan larutan nanti dalam jumlah yang kecil ya. Nah ini contoh. Umpamanya kita memiliki apa? Di sini basah. Larutan basah. Ya, NaOH. Kita menentukan konsentrasinya dengan mentitrasi pakai HCl. Berapa HCl yang diperlukan? Kan perlu kita ukur. Ya, perlu diatur nanti sehingga sampai netral. Sehingga kita tahu, karena nanti HCl-nya kita tahu, konsentrasinya, berarti NaOH kita akan tahu kan? Pakai titrasi. Itu salah satu. Ya. Kedua adalah alat ini juga bisa kita gunakan untuk kolom kromatografi, kolom tapi. Nah, di sini isi silika. Jadi isi silika gel, sehingga membentuk kolom kecil. Kita mau pisahkan komponen-komponen daripada katakan ekstrak. Ada beberapa komponen kita bakal pisahkan. Jadi apa isi kita di sini apa silika, ya, kemudian isi pelarutnya, kemudian apa sampai keluar dulu semua tewas. Kita kondisikan, kemudian apa nanti di atas itu apa kita taruh senyawa yang kita akan pisahkan. Dia akan merembet turun, nanti terpisah nanti sesuai dengan kepolarannya. Nah nanti ini kan bisa di-cut. Ya, warna pertama kita cut, ambil, ya, warna kedua kita ambil, warna ketiga. Tergantung nanti berapa penyusunnya. Nah ini juga manfaatnya sangat bagus sekali nanti, apalagi nanti untuk bahan alam ya. Oke, silakan. Tempatnya tadi nomor berapa? Nah, ya, betul ya, ya, banyak. Ya, jar ini banyak sekali. Coba buka. Ada 2 bagian kan? Itu. Jadi apa? Jar ini nanti apa bisa digunakan untuk melakukan thin layer chromatografi, TLC. Ya, jadi plat TLC nanti kita taruh sini. Ya. Jadi kita taruh pelarutnya. Ya, kita taruh pelarutnya, kemudian TLC-nya nanti kita taruh. Nanti kita lihat nanti spot yang akan berkembang. Ini kita tutup. Maksudnya apa? Kenapa begini? Agar pelarut yang kita pakai itu tetap konsentrasinya. Ini kan biar kecil, artinya proses penguapannya tidak gampang. Katakanlah nanti pemainnya kita pakai DCM yang mudah menguap, pakai etanol, nanti jangan-jangan berubah. Kalau kena DCM-nya nanti cepat menguap. Jadi salah satunya itu ya. Kemudian juga apa? Kedua, bisa kristalisasi. Jadi kita taruh larutan yang akan kita padatan yang kita akan kristalkan dalam itu larutan. Nanti ini menguap pelan-pelan. Ya, menguap pelan-pelan sehingga nanti apa? Larutan itu semakin jenuh. Ketika titik jenuh nanti dia akan tumbuh kristal. Itu kesabaran harus betul sabar sampai tumbuh kristal nanti. Ya, jadi itu fungsinya ya. Oke. Iya. Boleh.
Tetapi kita di organik, biasanya kita bikin silika gel, tambahkan di sini, nanti bisa dipelak. Coba itu. Ini yang tadi. Buka. Ya. Nah, ini masukkan ke sini. Kan itu tuh. Ya, nanti apa? TLC itu merambat nanti. Dan ini apa nanti apa? Maksudnya tutupnya mana? Nah, ini nanti bisa diatur. Ya. Ah, gitu kan itu. Aman. Jadi tumbuh nanti. TLC, nah saya tahu nanti partikum yang di mana. Udah. Oke? Udah? Nah, silakan. Lalu kembali ke tempat. Ada tiga. Ini juga. Oke, apa lagi? Nah, saya tidak tahu itu nomor berapa. Coba adik lihat. Ya, adik. Yang ini. Apa itu? Yang ini. Gerai? Dry tub. Cup. Apa itu? Tabung untuk mengeringkan, nanti diisi apa? Nah, so ambil. Ya. Namanya ini adalah coba short. Ya, kering itu perhatikan ini. Jadi ini apa? Nanti kan ada gelembungnya ini kan nih, nanti ini diisi apa? Diisi dulu kapas. Masukin kapas ya di sini. Kemudian nanti diisi, nanti ini adalah CaCl2 penyerap air. CaCl2 karena CaCl2 bisa menyerap air. Itu namanya drying tube untuk kering nanti. Nah, nanti apa kalau itu sudah sumat lagi. Sumat nanti sehingga di sini di dalamnya diisi CaCl2. CaCl2 nanti untuk kepentingan reflux. Nih, coba ambil flash, terang betul flash. Kita buka ini. Nah, atau apa? Yang ini. Nah, yang reflux ini. Kita buka. Nah, itu. Ya. Nah, ini. Ya. Jadi apa? Tadi kalau kita proses ngereflux, itu reflux sederhana aja. Jadi apa? Kita panaskan, jadi akan mendidih, jatuh, bolak-balik, biar tidak udara masuk. Karena udara itu mengandung air. Jadi apa? Udara kita ini ada uap airnya. Kalau reaksi Anda sensitif dengan air, maka ini harus menggunakan drying tube. Biar tidak nanti udara masuk. Kalau udara masuk, ya rusak hasilnya. Karena itulah ketelitian, kehati-hatian. Ya, fungsinya harus tahu. Jadi di sini apa? Di sini ini isi kalsium klorida untuk nyerap air yang masuk nanti itu. Sehingga kalau reflux ya cuma sistem yang ada di dalam itu saja yang berpengaruh di situ. Tidak dirusak oleh nanti air. Jadi itu silahkan kembalikan. Hati-hati. Ini ada, ini mana? Di sini dia. Ya. Coba kita sayangnya kita nggak panjang. Apa ada prof karetnya di sana? Ada prof karet. Inlet tube. Jadi kita boleh. Oh, ini saya belum jelasin ini. Itu apa? Komputer flash ini. Ya. Nah, ini namanya apa? Nomor apa ini? Nomor apa? 24. Apa namanya? Inlet tube. Inlet itu artinya masuk. Ya. Jadi apa? Kalau kita umpamanya apa? Ini tentunya ada pop karetnya. Ya. Ada pop karetnya kita masukkan di sini atau apa yang oh ini. Ya. Jadi apa? Begitu? Boleh? Itu boleh. Jadi apa? Mengalirkan sesuatu.
Itu umpamanya uap air begitu, ya. Salah satu itu adalah karena inlet atau apa? Nanti apa memasukkan suatu cairan, ya, inlet. Nah, ini biasanya untuk mengalirkan sesuatu nanti, uap dalam bentuknya. Oke, ini kemudian stop nih. Apa fungsinya nih? Mana akan butterflies? Butterflies. Nah, jadi ini bisa dikonek begini. Nah, ya? Atau apa? Sini. Dia bang, ini di cut. Nah, itu cut berarti apa? Tidak ngalir di. Tek begini. Ya, termometer bisa pasang ini. Ya, termometer bisa pasang di sini. Kemudian nanti apa ini fungsinya atau apa? Kalau Anda punya bahan mengandung air, mau ditentukan kadar airnya, bagus ini, diinstak. Jadi ini apa? Anda panaskan, ya, nanti air akan menguap, ya, menguap, supaya nanti termometer bisa deteksi. Kemudian nanti uap itu akan ke sini, ya, uapnya akan di sini. Nanti di sini bisa kondenser. Nah, itu kondensernya, kondenser yang tadi. Kondenser. Nah, salah satu boleh. Nah, boleh. Nah, ini dilihat. Nah, tuh, wah. Jadi di sini termometer, coba termometernya. Ya, jadi termometer di sini tuh. Kita tahu suhunya berapa naik, nanti apa mengalir sini. Nah, di sini akan didinginkan. Jatuhlah di sini. Jatuh dan di sini kan bisa ditampung. Ya. Berarti air nanti dia akan bisa diukur berapa kandungan airnya. Salah satu ya. Atau juga apa? Anda memisahkan sesuatu. Ya. Yang ada titik didihnya lebih rendah, akan nyemplung di sini dulu. Instak, ya, bagus. Biasanya penentuan kadar air di dalam bahan-bahan makanan saya dimanfaatkan ini. Nah, posisinya kalau naruh begitu ya. Oke. Silakan. Kembali seperti tadi. Jadi apa? Jadi hari ini saya mengenalkan yang namanya apa? SSC Kit C. Ya. Jadi S-nya itu adalah small, S-nya lagi satu lah skill, and this chemistry. Dan khususnya di sini adalah organic microskill kit. Ya, kita punya sebanyak 20 set. Kalau Anda punya grup di sini nanti 5, this is no problem. Kita bisa pakai semua. Jadi alat-alat itu yang dikatakan kita pakai. Dan tadi sudah sesuai dengan diaga alatnya. Jadi itu adalah organic microskill kit. Karena nanti ukurannya mikro, kecil sekali. Kecil nanti volumenya atau bukan masanya. Dan itulah dia apa? Ini semua yang ada di dalam yang namanya organic microskill kit itu sendiri. Yang jumlahnya berapa? 38 semuanya di sini. Ya. Dan saya sudah kenalkan satu persatu tadi. Dan daftar daripada alat-alat itu adalah ini. Ini ada. Di situ juga nanti apa Anda bisa lihat daftarnya. Jadi microskill organic chemistry kit. Itu ada 38. Dan inilah gambarnya di situ. Dan itu juga di situ ada sertifikatnya. Ya. Itu jaminan keaslian daripada alat-alat kelas itu sendiri ya. Jadi itu barangkali karena tadi juga sudah banyak pertanyaan dan kita sudah kenalkan juga satu persatu. Mudah-mudahan adik-adik memahami nanti fungsi dan kegunaan sehingga nanti apa ketika kita melakukan percobaan mulai minggu depan ya, kita gunakan itu ya adik tidak salah ambil ya, manfaatnya gelas itu apa ya adik sudah tahu sudah dijelaskan tadi. Bagus, baik ya, jadi sekian dulu hari ini
terkait dengan yang namanya Introduction to SSC Kit atau apa pengenalan yang namanya kit daripada apa kimia skala kecil ya. Terima kasih banyak.